Seperti saya katakan tadi, terlalu cepat sebenarnya bisa juga tidak terlalu cepat kalau sekarang. Kalau terlalu cepat juga bisa merugikan PD Perjuangan. Nah, kalau Jokowi tidak jadi calon presiden, ada juga orang lain yang sangat gembira itu. Jadi usahanya pura-pura mendukung Jokowi jadi calon presiden, padahal supaya mengendaki dia tidak calon presiden. Dalam politik bisa begitu. Siapa Sabam Sirait sebenarnya? Untuk mengenal dan sekaligus mengenang sosok pendiri PDI Perjuangan, mari kita simak profil Sabam Sirait berikut ini. Sabam Sirait adalah politikus senior PDI Perjuangan. Ia juga merupakan salah satu tokoh pendiri PDI Perjuangan. Sabam Sirait termasuk salah satu nama besar dalam gelanggang politik Indonesia. Sabam adalah politisi yang mengalami masa pemerintahan 7 presiden, dari mulai Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Sabam Gunung Panangian Sirait yang lahir pada 13 Oktober 1936 di Pulau Simardan, Datuk Bandar Timur, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Ayahnya bernama Frederick Hendra Sirait dan ibunya bernama Julia Sibuea. Ayahnya adalah pegawai Kementerian Pekerjaan Umum yang kemudian menjadi salah satu pendiri Partai Kristen Indonesia. Sabam mempunyai 3 orang saudara kandung. Sabam Sirait menikah dengan Sondang Sidabutar, seorang dokter dari Universitas Sumatera Utara pada 25 Maret 1969. Mereka bertemu dalam sebuah pertemuan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI. Pada peringatan 50 tahun pernikahan mereka di Balai Kartini, Jakarta, Sabam merilis buku berjudul Berpolitik Bersama 7 Presiden. Ulang tahun pernikahan tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh penting seperti PR Bambang Susatyo, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoli, dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi. Sabam mempunyai 4 orang anak, yaitu Marwarar Sirait, Batara Sirait, Johan Sirait, dan Mira Sirait. Sabam juga mempunyai 8 orang cucu. Sabam Sirait memulai pendidikan dasarnya di Pematang Siantar pada tahun 1949, lalu melanjutkan sekolah menengah tingkat pertama di Pematang Siantar juga pada tahun 1952. Kemudian melanjutkan sekolah tingkat menengah di SMA Nasrani Medan pada tahun 1955, hingga akhirnya melanjutkan pendidikannya di Fakultas Hukum Indonesia pada tahun 1960. Sejak mahasiswa, Sabam sudah aktif berorganisasi. Tercatat, ia pernah menjabat sebagai Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI Cabang Jakarta pada tahun 1958 sampai 1960. Setelah menjadi Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Jakarta, ia diajak oleh ayahnya untuk bergabung dengan Partai Kristen Indonesia atau Parkindo. Dia dengan cepat naik jabatan, dan pada tahun 1961 sampai 1967, dia menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Parkindo. Dan 7 tahun kemudian, dia menjadi Sekretaris Jenderal Partai Kristen Indonesia atau Parkindo pada tahun 1967 sampai 1973. Sebelum terjun ke dunia politik, Sabam Sirait pernah bekerja kantoran sebagai pegawai administrasi di SMA Persatuan Sekolah Kristen Jakarta atau PSKD di Jakarta pada tahun 1957 sampai 1958. Dan pegawai Lembaga Administrasi Negara atau LAN di Jakarta pada tahun 1958 sampai 1960. Dan sebelum pemilu pada tahun 1982, Sabam Sirait menjadi anggota DPR Gotong Royong atau MPRS pada tahun 1967 sampai 1971. Lalu, pada tahun 1971 sampai 1973 dengan jabatan Wakil Ketua Komisi 2 dan Wakil Ketua Badan Pekerja DPR GR atau MPRS. Sabam Sirait juga adalah deklarator Partai Demokrasi Indonesia atau PDI saat fusi 10 partai politik pada tanggal 10 Januari 1973. Menjadi Sekjen Koordinator DPP Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1973 sampai 1976
Lalu, 2 kali menjadi anggota DPR RI fraksi PDI pada tahun 1973 sampai 1977 dan pada tahun 1977 sampai 1982. Menjabat sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1976 sampai dengan 1986 dan anggota Dewan Pertimbangan Pusat PDI Perjuangan pada tahun 1983 sampai 1988 dan pada tahun 1988 sampai 1992. Setelah perpecahan PDI, partai itu dibagi menjadi 2 faksi yang dipimpin oleh Surjadi yang didukung pemerintah dan oleh Megawati secara reseptif. Karena aliansi partainya dengan PNI pada tahun 1970-an, Sabam bergabung dengan faksi Megawati. Pilihan ini membuatnya diinterogasi oleh pemerintah setelah insiden pada tanggal 27 Juli 1996. Pada September tahun 1998, bersama pendukung Megawati lainnya, Sabam Sirait mendirikan PDI Perjuangan atau PDIP. Sebelum terjadinya perpecahan di internal PDI, Sabam Sirait menjadi anggota DPR RI fraksi PDI sebagai Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI pada tahun 1992 sampai 1997. Dan setelah terbentuknya PDI Perjuangan, Sabam Sirait menjadi anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan pada tahun 1999 sampai tahun 2004. Pengalaman dan perjuangan Sabam Sirait dalam dunia politik tidak diragukan lagi. Sabam memulai pertualangan politiknya sejak mahasiswa pada tahun 1958. Berbagai posisi penting diamanahkan ke pundaknya, pertanda bahwa Sabam bukanlah talenta biasa dalam dunia politik. Di akhir hayatnya, ia masih tercatat sebagai anggota DPD periode 2019 sampai 2024. Sabam Sirait mendapat penghargaan Bintang Mahaputra Utama saat HUT Kemerdekaan Indonesia di tahun 2015. Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan tersebut atas jejak karir dan sepak terjang Sabam di dunia politik Indonesia. Cornelis Lai dalam pengantar buku Sabam Sirait, Berpolitik Bersama 7 Presiden menjelaskan mengapa Sabam Sirait bisa demikian sebagai politisi, loyal pada prinsip, lentur dalam bermanuver. Ya, Sabam memiliki political wisdom, yaitu tak mudah patah memperjuangkan prinsip, sekaligus bisa berdamai dengan real politik yang membutuhkan kompromi. Memakai bahasa kitab suci Kristiani yang menjadi keyakinan Sabam Sirait, ia menghidupi imperatif Yesus Kristus, yaitu hidup cerdik seperti ular, namun tulus seperti merpati. Kombinasi kecerdikan dan ketulusan itulah yang membuatnya berhasil mewarnai kancah politik nasional melalui keterlibatannya dalam peristiwa-peristiwa politik penting di Republik ini. Sabam adalah politisi Kristen yang terang-terangan menentang agresi Israel di Palestina. Ia beberapa kali ikut demonstrasi bersama salah satu partai Islam dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Sabam secara terang-terangan menyebut agresi Israel sebagai praktik kolonialisme. Bagi Sabam, kolonialisme itu adalah musuh kemanusiaan, bukan hanya musuh umat Islam. Sikap politiknya ini seakan menegaskan apa yang pernah Gus Dur sampaikan, yaitu yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Salah satu tinta emas yang ditinggalkan Sabam Sirait hingga hari ini ialah kata interupsi, kata yang sangat familiar bagi para politikus di Senayan. Interupsi dalam sidang umum MPR pada tahun 1993 untuk menolak tidak dimasukkannya pembahasan pemilu ke agenda sidang membuat Sabam waktu itu dinilai sangat berani. Pasalnya, rezim pemerintahan Orde Baru tidak menginginkan ada kerikil kekuasaan. Namun Sabam ialah Sabam, anak Batak yang punya prinsip keras dan idealisme perjuangan politik yang kuat. Sabam juga konsisten memperjuangkan kebinekaan di tengah kemajemukan bangsa. Nilai-nilai yang terus ia tinggikan, serta rasa nasionalisme yang terus digelorakan, meski sempat berada dalam tekanan politik pada perjalanan karir politiknya di parlemen. Tujuannya cuma satu, yakni agar demokrasi dan nasib orang-orang kecil diperhatikan kekuasaan yang memegang kepemimpinan negara. Semoga bangsa ini
Terutama para insan politik dapat belajar banyak dari figur politikus senior Sabam Sirait yang legendaris. Figur politisi yang membangun dan menumbuhkan politik suci pelayanan bagi kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan sosial untuk Indonesia Raya.